dikatakan oleh Mbah Mujono. Kemudian ini juga menjadi sebuah kritikan terbuka. Silakan nanti kalau misalnya itu bisa sampai kepada yang saya kritik, ya silakan kalau dia mau memperbaiki diri. Tapi kalau tidak pun ya yang penting saya sampaikan di sini bahwa Mbah Mujono juga mengatakan bahwa maaf ya, ini kami menyebut personalnya karena ini nanti saya kaitkan dengan kejadian yang belum lama terjadi di negeri kita sendiri. Ada ini, itu kita mestinya dengan logika kita bisa menarik kesimpulan bahwa berarti kemungkinan megatrust itu bisa terjadi di tahun 2027. Tapi saya tidak mengatakan seperti ini. Ini pengambilan keputusan dari premis-premis yang ada. Iya, ini menarik banget ini Pak. Ya. Seperti kita ketahui kan memang kejadian-kejadian peristiwa politik yang sudah terjadi, proses presiden baru, terus kepala daerah baru, yang tentunya memakan energi banyak, pengorbanan banyak. Yang mungkin itu benar ya, bahwa nanti akan ganti ketika menikmati nangka akhirnya ke mulutnya. Yang ingin mungkin begini pertanyaannya selanjutnya, mengapa kebanyakan daripada para pimpinan kita, pejabat kita itu kok masih istilahnya itu belum muncul kesadaran? Mereka itu selalu mengepentingkan kepentingan pribadi atau golongannya, sementara untuk masyarakat yang memilihnya, rakyat-rakyat kecil di bawah itu masih sering kita jumpai itu kondisinya masih di kurang sejahtera, bisa dikatakan begitu. Jadi pertanyaan begini, mengapa kesadaran-kesadaran seorang yang notabene mereka para pejabat yang punya pernah sekolah tinggi, akademisi, mungkin pintar-pintar lah otaknya, tapi pada kenyataannya mereka perilakunya tidak mencerminkan seseorang yang berbudi pekerti luhur. Gimana Pak? Ya memang yang terjadi seperti itu ya Mas. Karena apa? Sekarang itu manusia itu menjadi manusia yang baik saja masih sulit. Karena manusia itu kebanyakan tuh ego. Ego itu dia mementingkan dirinya sendiri. Kurang peduli terhadap orang lain. Nah, padahal kalau Simbah itu mengharapkan bahwa manusia itu menjadi manusia yang benar. Bukan hanya menjadi manusia yang baik. Kalau manusia itu menjadi manusia yang benar, mestinya dia akan menjadi manusia yang baik. Tetapi kalau menjadi manusia yang baik, belum tentu dia menjadi manusia yang benar. Ini nanti saya kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Mujono. Kemudian ini juga menjadi sebuah kritikan terbuka. Silakan nanti kalau misalnya itu bisa sampai kepada yang saya kritik, ya silakan kalau dia mau memperbaiki diri. Tapi kalau tidak pun ya yang penting saya sampaikan di sini bahwa Mbah Mujono juga mengatakan bahwa maaf ya, ini kami menyebut personalnya karena ini nanti saya kaitkan dengan kejadian yang belum lama terjadi di negeri kita sendiri. Simbah mengatakan bahwa Gun, nek Prabowo ki dadi wong bener, jenenge bakal mencorong. Tetapi nek ora dadi wong bener, ya jenenge bakal nungsep, akan semakin meredup atau jatuh. Nah, pada saat sebelum Pilpres kemarin saya juga cerita tentang Mbah Mujono pengen ndadekke Pak Prabowo menang dalam satu putaran, tidak perlu dua putaran. Karena ada orang yang datang ke Simbah, mungkin ini nggak perlu saya sebutkan namanya, ya seorang jenderal, dia orang dekat dengan Pak Prabowo, dia minta untuk bantuan Simbah untuk membantu Pak Prabowo agar bisa menang dan menjadi
presiden yang ke-8. Nah, setelah Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, itu Simbah mengatakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau Pak Prabowo itu dadi wong bener, namanya akan semakin mencorong dan seterusnya. Nah, belum lama ini orang yang datang atau jenderal yang datang minta untuk kemenangan Pak Prabowo kemarin itu juga datang ke tempat Simbah, ya mungkin baru sekitar 2 minggu yang lalu. Banyak orang yang menyarankan sebelum datang ke Mbah Mujono terlebih dahulu untuk mampir ke Joglo Susukan untuk bertemu dengan saya, karena saya akan bisa menerjemahkan apa toh yang diinginkan oleh Simbah. Karena kalau beliau itu langsung datang ke Simbah, saya sudah yakin bahwa itu nanti tidak akan bisa nyambung. Nah, dan orang lain pun juga menyarankan untuk ketemu saya dulu. Bahkan saya juga WA untuk mampir ke Joglo ketemu saya. Tetapi dia mengabaikan itu. Dia langsung ketemu Simbah. Bahkan Simbah setelah pulangnya nanti itu menyarankan untuk ketemu dengan saya. Tetapi faktanya dia tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Simbah. Nah, akhirnya apa? Banyak fenomena-fenomena yang terjadi di mana itu jelas fenomena yang tidak menggembirakan, yaitu belum lama itu kan ada banjir yang luar biasa itu. Kalau dihitung kerugiannya mungkin itu bisa mencapai triliunan ya itu. Nah, kemudian banyak kasus korupsi, misalnya di Pertamina, kemudian ada korupsi di BJB, ada minyak goreng, minyak kita itu kan juga bermasalah. Nah, itu semua kan mestinya akan menjadi beban pemerintah dengan banyaknya permasalahan yang terjadi. Dan itu artinya sebagai kepala negara itu dia akan menjadi beban yang berat. Kalau dia tidak mampu mengatasi, ya kredibilitasnya akan turun. Artinya apa yang disampaikan oleh Simbah, nek ora dadi wong bener ya jenenge akan nungsep, akan jatuh. Iya, kalau tidak menjadi orang yang benar. Akan jatuh namanya. Jatuh, iya. Ya. Kalau menurut Pak Gun, sampai detik ini, ya, kinerjanya Pak Prabowo gimana? Ya mungkin secara objektif kita bisa mengatakan bahwa program-programnya juga tujuannya baik. Nah, kan orang kan punya pendapat, meskipun ada kontra dari kelompok yang lain seperti makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan untuk mengatasi stunting itu, tetapi faktanya itu juga akan mengganggu anggaran yang ada, di mana sekarang banyak pemangkasan anggaran, sehingga daerah-daerah itu juga harus menyesuaikan dengan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pusat, sehingga nanti pembangunan infrastruktur dan mungkin program-program yang sudah diagendakan di tingkat 2 atau tingkat 1 itu nanti juga banyak yang tidak bisa direalisasi karena anggaran yang terpangkas. Artinya orang-orang yang kontra dengan program yang mau dijalankan oleh pemerintah pusat itu artinya kan juga kenyataannya memang seperti itu, terkendala oleh program yang dilakukan oleh pusat. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa atau pesimis dengan program makan siang gratis itu karena anaknya siang bisa makan, bisa kenyang, tetapi keluarganya di rumah kelaparan karena bapaknya kena PHK, kemudian tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, satu keluarga sulit untuk makan saja. Tetapi anaknya yang sekolah dia bisa makan siang gratis. Itu artinya kan
kinerja itu berhasil atau enggak, ya silakan kita bisa menilai sendiri. Tetapi menurut saya ya karena program itu kan juga belum berjalan gitu ya. Jadi belum kelihatan hasilnya itu akan positif atau negatif. Iya, memang kalau patokan standar secara khusus sih tidak bisa ya untuk mengukur suatu kinerja seseorang. Paling tidak kan kita bisa melihat dampaknya di bawah seperti apa kondisi masyarakat sekitar kita, kira-kira apa ada perubahan dari ekonomi, keuangan, terus dari cara pendidikan, makanan, itu kan sangat-sangat kompleks, banyak faktor yang istilahnya menentukan bahwa kinerja seseorang itu berhasil atau tidak. Kembali ke tadi tentang masalah kejadian megatrust tadi, Pak Gun. Kan banyak memang fenomena tentang kejadian-kejadian bencana yang terjadi itu kalau di masyarakat kita, khususnya yang saya tahu di Jawa, itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Kalau menurut Pak Gun, kan Pak Gun sering menggunakan rasio juga, orangnya logis. Kalau menurut Pak Gun gimana? Ini apakah memang kelihatan dari saudara kita, masyarakat kita ini masih memang belum cara berpikirnya masih terlalu tradisional? Gimana Pak Gun? Ya benar Mas, itu pertanyaan yang bagus karena kami nanti juga sebetulnya akan bicara tentang hal seperti itu. Jadi BMKG menyebutkan bahwa terjadinya megatrust itu yang kapan nanti akan terjadi, cuma bisa memperingatkan bahwa itu kejadiannya bisa terjadi kapanpun, tinggal menunggu hari istilahnya. Nah, kemudian potensi yang ada itu juga disebutkan bahwa nanti akan bisa menimbulkan gempa dengan skala 8,9 SR, itu skala Richter. Ya. Dan akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 20 meter. Ya. Tetapi Mbah Mujono, karena kita kaitkan semua ini karena kita mestinya karena kita belajar ilmu Jawa Kasampunan, kita juga mengikuti apa yang menjadi statement dari sumbernya, yaitu Eyang Maharsi Pamungkas. Itu mengatakan bahwa megatrust atau meledosnya lempeng Sunda itu nanti bukan hanya sebesar itu seperti yang dikatakan oleh BMKG atau ketua BMKG, tetapi bisa menimbulkan guncangan lebih dari 15 skala Richter. Bahkan Gunung Kidul pun yang notabene berada di ketinggian lebih dibandingkan wilayah-wilayah sekitarnya. Seperti di Jogja itu, daratan di Jogja itu sekitar 100 sekian mdpl, seperti di Klaten, Sukoharjo, Wonogiri itu kan masih berada di bawah Gunung Kidul, tapi Gunung Kidul itu ya sekitar 300, bahkan ada yang 500 dpl. Nah, Mbah Jono mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh megatrust itu akan memicu gelombang air laut atau tsunami setinggi 500 meter. Ya. Artinya kalau di Gunung Kidul itu yang rata-rata mungkin berada pada ketinggian 300 meter, itu gelombang tsunami itu ada di atas tanah, 200 meter di atas tanah sana. Tetapi kalau di wilayah Jogja, Bantul, Sleman itu yang sekitar 100 mdpl, ya gelombang tsunami itu ya setinggi 400 meter dari permukaan tanah.
betapa dahsyatnya kekuatan tsunami itu. Kalau hanya 20 meter mungkin risikonya tidak seberapa. Tetapi ini Simba mengatakan bahwa bisa memicu 500 meter dan kekuatan gempanya bisa di atas 15 skala Richter. Sehingga kekuatan yang begitu besar ini, kalau kita tidak mampu mengeksploitasi pusaka yang kita miliki, yaitu energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin kita, apa yang bisa kita andalkan?